Datu. Selanjutnya, sambutan pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Insinyur Andi Sudirman Sulaiman, sekaligus membuka acara musyawarah nasional bersama kerukunan keluarga Luraya dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita banggakan 40 Bapak Andi Marada Makulau Oputo Bau Tabipon. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan tentu hari bersama kita Bapak Wali Kota Makassar, juga ada Wali Kota Palopo, ada Bupati Lutim, dan juga Ibu Bupati Lu Utara, dan asisten dari asisten 1 Lu, wakili Bapak Bupati Lu. Yang saya hormati, saya banggakan tentu Ketua Kerukunan Sulawesi Selatan KKSS yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris. Yang kita hormati, tentu kita banggakan Ketua Kerukunan Keluarga Luraya, beliau yang sangat piawai dalam pidato luar biasa, Bapak Insinyur Haji Buhari Kahar Musakar. Saya belum pernah mendengar pidato yang di belakangnya ini, tapi saya pernah mendengarkan di YouTube. Kemudian tentu yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ketua Kerukunan Keluarga Tanalu KKTL, Bapak Dr. Andi Arus Victor. Ya, kita tentu kita hormati, kita banggakan hadir bersama kita anggota DPRD Provinsi Selatan yang juga Bupati pada periodenya, Bapak Andi Hatta Marakarma. Kemudian tentu yang kita hormati, hadir bersama kita juga anggota DPRD Provinsi Selatan, Ibu Enceng, selalu cari saya. Banyak hadirin sekalian yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, hanya tadi yang menelpon saya langsung ini. Kemudian yang kita hormati, kita banggakan tentu para hadirin sekalian, ada Obu Lutfi, beliau selalu membantu kami di tim TGOPP, tim ahli percepatan pembangunan Sulawesi Selatan. Saya senangnya beliau kalau komentar dan bertanya to the point, tidak basa-basi, langsung on the spot. Kemudian tentu yang saya hormati, saya banggakan seluruh tokoh seluruh raya yang hadir, baik yang terhimpun dalam KKLR maupun KKTL, yang tentu kita tahu bersama, ya mereka ini adalah itu juga sama-sama tergabung kadang-kadang dan dalam satu tentu sebagai keluarga Wijatoluhu. Makanya kalau saya lihat tadi ini KKLR, KKTL, mungkin saya sudah pernah membuka acara, saya tidak tahu yang mana ketuanya. Saya pernah mendengar ketuanya tiba-tiba ketua KKLR yang bicara sambutan. Lain lagi berikutnya ada mewakili lagi yang satu acara. Perasaan yang mana ini ya? Tapi alhamdulillah, memang sebuah kerendahan daripada ketua ini melahirkan sebuah kebesaran. Besar dalam artian bahwa inilah wujud untuk persatuan. Tentu pertama-tama ini alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, kesehatan, kesempatan, salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang kemudian dapat berjalan di atas tuntunannya, pemimpin-pemimpin yang kelak dapat berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama perlu saya sampaikan, tentu kami pemerintah Provinsi Selatan selaku pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan, saya sangat senang sekali dengan kegiatan seperti ini. Saya pernah membuka juga kegiatan, saya pas masuk sudah di depan acara, kemudian ternyata sudah banyak berseliweran berita bahwa yang itu tidak sah. Nah, mau saya tidak mau saya harus naik pidato. Begitu pulang, betul, sudah terpecah dua. Saya cuma bilang menghadaplah satu persatu. Yang satunya menghadap, saya sampaikan, saya akan hanya paling penting saya akan melaksanakan lebih banyak kegiatan bersama teman-teman sekalian ketika itu jelas dari mana arahnya. Akhirnya saya terus bagaimana komunikasi dan sebagainya, dan akhirnya beberapa kegiatan saya harus kadang-kadang mengangkat tangan supaya tidak terlibat di dalam pusaran. Karena kenapa? Ini tetap yang lain. Saya berpikir mereka ini semangat untuk tujuan sama-sama ingin memperbaiki. Makanya tadi disampaikan oleh Alina Tomablibita Datulu bahwa ya selama wadah ini dipakai untuk sebuah perjuangan untuk kemaslahatan orang banyak, bukan sebagai wadah untuk dibalik semua kepentingan, itu tidak akan pernah kita berbeda. Strategi saja yang berbeda, tapi bukan kepentingan yang menjadi perbedaan itu. Saya rasa seperti itu semua organisasi. Tidak jarang saya juga menolak beberapa posisi-posisi untuk kegiatan organisasi. Saya bilang kenapa? Yang pertama paling tinggi dari semuanya adalah saya berpikir ini sebuah amanah pekerjaan. Saya telah diamanahkan untuk menjadi wakil gubernur sekaligus menjadi pelaksana tugas gubernur. Tidak jarang termasuk beberapa organisasi kerukunan, termasuk organisasi kegiatan pertanian, kemudian pemudaan dan sebagainya. Saya bilang, kalau bisa jangan tulis nama saya. Kenapa? Saya bilang, bukan saya tidak mau. Dulu waktu saya masih sekolah dan sebagainya, saya bahkan mendirikan organisasi. Bukan itu yang saya maksud, tapi maksud saya bebas bergerak kemana saja, sehingga tidak ada perasaan bahwa dia milik kemana. Dan saya berpikir, saya juga dapat fokus untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai pelaksana tugas gubernur. Juga saya tentu mohon maaf, tadi agak telat, yang membuat kita deg-degan semua. Saya juga tadi yang mendengarkan pidato-pidato, saya lebih deg-degan lagi sebenarnya. Karena panitia waktu itu menyodorkan saya proposal untuk bantuan, saya berpikir sudah tidak ada kayak yang tadi saya selalu sampaikan. Ternyata alhamdulillah laksanakan amanah itu oleh anggota. Saya tidak cek. Bukan nilainya, tapi deg-degannya bagi saya. Karena saya tahu nanti panitia akan membacakan. Kalau saya sistemnya open book. Saya itu sistemnya open book. Artinya apa? Segala strategi yang saya buatkan bahwa bagaimana kemudian dari atas sampai ke bawah saya harus adil untuk itu. Maka ketika saya tidak berbuat adil, saya tentu meminta masukan. Jadi ada cerita begini. Di pelelangan saya Barjas, saya menemukan orang Lu, ibu-ibu, Haji datang di Barjas, menangis. Dan menangis, kenapa? Karena dia memenangkan proyek dan tidak tahu siapa yang dia sogok. Karena tidak ada nasogo. Memenangkan. Akhirnya apa yang kami lakukan adalah sebuah strategi untuk lebih kepada keadilan dan menegaskan bahwa ini adalah milik rakyat semuanya. Bukan saya sendiri. Tapi saya merasa dan bahkan tim-tim Pokja di bawah kami melakukannya masih sama orang. Setelah bagaimana kita memiliki komitmen bersama, mau baik atau tidak. Makanya saya tanya itu, apakah Anda mau komitmen bekerja sama dengan saya atau tidak? Makanya
mohon maaf ketika saya kadang-kadang sampaikan saya akan diunda Berlin masuk organisasi Wijatolu, tapi saat ya, karena saya akan menggantikan Anda dengan juga Wijatolu juga. Seperti itu. Tapi pada akhirnya bahwa alhamdulillah semua sangat baik dan sangat paham. Bahkan ada Pak Kadis Pendidikan di sini, saya amanahkan 2 OPD. Saya tidak pernah memahami bahwa beliau adalah orang Luwu juga. Yang saya pahami bahwa dia memiliki komitmen dalam dirinya untuk membantu pemerintahan ini dan menjadi amanah untuk rakyat. Saya kadang-kadang masuk 2 kali, 3 kali masuk ke toilet. Saya cuma bertanya, sampai kapan pekerjaan ini? Karena kenapa? Memang ini beban, karena kita harus bertanya. Apakah jabatan saya sebagai pelaksana tugas sudah sampai di sana? Jangan sampai jabatan saya lebih tinggi dibanding pekerjaan yang saya lakukan. Makanya ketika saya terlambat datang ke sini, bukan karena saya tidak mau tepat waktu. Biasanya saya selalu on time ke TN. Kenapa? Karena tadi ada rapat untuk presiden dan ada sesuatu hal yang harus saya selesaikan. Dan saya bilang, sedangkan jembatannya saya datangin, ya apalagi kalau cuma datang di kelaro kegiatan. Malam hari kita datang, kita bawa senter, Pak. Saya bilang, saya mau cek ini. Kenapa? Semua truk-truk tangki sudah. Sampai saya di WA, saya diisi komen. Kenapa Pak Gubernur isi untuk detail-detail begitu? Saya bilang, bukan persoalan detail, saya harus jelaskan ke masyarakat. Tapi trust, saya sudah sampaikan 3 hari, kok lewat dari 3 hari. Makanya saya jelaskan, kenapa? Itu Pak, setiap malam itu saya tongkrong gitu, kegiatannya sampai di mana. Dan apa yang terjadi? Ternyata memang namanya jembatan miring. Sudah miring memang 50 cm. Pak. Saya kira main-main ini jembatan miring. Dan namanya jembatan Sungai Batang. Tapi selalu dikenal jembatan miring. Kenapa miring? Ternyata miringnya Pak, pas kejadian kemarin saja. 50 cm bergeser. 50 cm itu jauh. Sekitar bergeser. Apa yang kemarin saya sampaikan kepada PUTR? Dia akan pakai bronjong, saya bilang, Kak, mohon maaf, saya juga engineering, tapi bukan Kak struktur, saya mekanikal. Pasangkan Kak tiang di bawaannya yang bisa becor dan selang-seling begini bracingnya. Pasang itu, topang ke atas. Kenapa? Karena kalau bronjong mau pasang itu, saya juga berpikir mungkin berapa hari hilang ya. Terus bagaimana Kak welding ke situ, baru cek itu tes weldingnya. Nah, saya main detail begitu, kenapa? Mungkin karena pola background kebiasaan saya bermain detail, jadi makanya saya tadi begitu berhadapan juga OPD saya selalu main detail. Saya main detail. Kenapa? Fungsinya saya berpikir di dalam Islam ternyata diajarkan, mohon maaf ya mungkin saudara-saudara saya sekalian yang lain, kita memang disuruh 2 hal. Yang pertama, rajin-rajinlah untuk berdoa dan mengaji, dan kedua adalah rajin-rajinlah pergi cek. Cek-cek itu yang dikerjakan. Jadi saya OPD dulu, saya waktu pertama PLT, didatang dengan generalnya, sampaikan saya tidak. Saya tanya, Anya, mana ini? Dari mana detail? Oke, paparkan di screen. Tunggu dulu, bisa ambil waktu sedikit, pulang, belajar sampai malam, baru datang lagi. Kenapa? Penting. Ada satu hal, sisi hal bahwa itu penting. Tapi yang saya juga paham, saya membangun di Luraya. Sekarang sudah di atas 500. Saya hafal. Dan saya juga sudah pelaksanaan wilayah yang di wilayah lurah dan batas-batasnya yang bersengketa dan tidak bersengketa. Apa? Nah, setiap pemaparan orang-orang yang mau menegaskan batasnya, saya suruh kasih lihat Kak gambarnya. Saya suka lihat kenapa penting, apa keadaan di bawah. Itu juga Pak tadinya saya, bagaimana bantuannya Inanda. Saya langsung cek detailnya, berkasnya dan sebagainya. Memang ada sedikit masalah di berkasnya, tetapi saya bilang itulah tugas untuk itu. Apalagi ada di sini anggota DPR selalu membantu. Saya senang sekali karena banyak perwakilan dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Luraya ini terus mengejar. Ini saya senang sekali. Saya merasa terbantukan. Alhamdulillah. Hal yang perlu saya sampaikan, saya tadi mendengarkan tadi pembicaraan begini harus
bagaimana sama ini seperti mungkin ada yang diperebutkan tentang wilayah bandar. Kadang-kadang kita di bandara harus Makassar. Juga di bandara Soekarno-Hatta, jangan di Banten, bukan di. Tapi inilah sampai pernah kami juga wali kota berdiskusi, dia bilang saya sudah hijau, langsung bilang Pak Wali Kota semang kamu. Karena kebetulan parameter waktu itu keluar yang akhirnya Pak Wali Kota menyebutkan apa, saya menyebutkan apa, tapi saya melihatnya parameter epidemiologi, beliau mengambil dari parameter apa fakta terjadi di lapangan, ya ini ketemu, ya mungkin kita sepakati saja, hijau semangka, hijau di luar. Karena saya dari Rompong, istrinya lepas tahu, orang sana kan, makanya saya berdiskusi dengan Opu, saya bilang Opu, kan hobinya memancing. Saya sudah coba-coba untuk pergi memancing sebelum ketemu beliau karena beliau selalu ajak saya memancing. Saya memancing karena dikasih tahu besar sekali ikannya di sana begitu saya datang. Begini. Akhirnya saya bilang Kak, mancing mania mantap. Tapi paling penting ini adalah Sulawesi Selatan yang perlu kita benahi kembali. Ke depan bagaimana menegaskan? Saya bilang cocok itu. Kongres kebersamaan. KNPI juga sudah mau melakukan kongres secara bersama supaya kita tidak pusing pemerintah ini. Kenapa? Masalahnya satu, ketika ada kerjasama kegiatan kita, nanti diperiksa lagi. Bapak ini memberikan kepada yang tidak resmi. Yang mana resmi sebenarnya ini? Dengan begini ini administratif saja. Padahal semangatnya sama-sama membangun. Saya dimanapun sekretariatnya saya tidak pikir adalah persatuan dan kerendahan melahirkan sebuah kebesaran. Beliau mau merendahkan hati untuk kemudian sama-sama duduk dan kemudian menciptakan sebuah organisasi yang besar untuk suatu cita-cita besar. Banyak hal yang sering jembatan jatuh, ada 2 jembatan jatuh, ya, jembatan yang di Batu Standuk, jembatan yang kedua adalah itu PR kami. Di mana kami berdiskusi? Selain ke pemerintahan harusnya kami berdiskusi juga ke kerukunan ini. Termasuk wilayah-wilayah pertambangan di sana. Ada kemarin datang ke saya, ada tambang emas. Saya bilang, tunggu dulu. Saya harus berbicara dengan kerukunan keluarga Raya dan juga pemerintahan seluruh wilayah Raya. Kenapa? Saya tidak mau menzolimi mereka. Karena kebijakanku kemudian berdampak luas. Itu. Maka mungkin nanti organisasi ini bisa membentuk karena banyak orang-orang pintar, orang-orang hebat yang bergabung, bisa membentuk satu kanjir di sana. Tahun lalu kita saya datang, Ibu Indah datang terus, kemudian berdiskusi terkait penanganan Masamba. Saya tidak mau juga dibully itu Ibu Bupati tak kalau belum diselesaikan masalah banjirnya, karena kenapa? Beliau sudah berusaha keras juga. Beliau datang ke saya tahun lalu, ada mau dibikin itu saluran drainase nilainya 40 miliar. Saya juga sudah mau tanda tangan. Tapi saya teringat, saya bilang ini kewenangannya bagaimana. Karena kita ini banyak kewenangan-kewenangan. Saya minta ke balai dulu, suruh persetujuan dulu desainnya. Kalau persetujuannya desainnya oke, langsung kita cambuk. Karena belum bisa dicambuk di situ, kita pindahkan ke jembatan Lawewe. Karena kenapa? Ini persoalan general desain besar dari pusat. Kita tidak boleh interrupt di dalamnya, kemudian menghasilkan sebuah desain yang tidak sejalan. Apa artinya? Bahwa perlu sinergitas di sini. Saya tidak akan meninggalkan Luwu Raya. Dan semua visi-visi kami, semua pembangunan kami, dan saya merasa kalau saya jarang-jarang ke Luwu Raya, jangan pernah berpikir bahwa saya cuma di Makassar dan wilayah lain. Tidak. Saya tidak bisa menjelaskan, tapi semua pembangunan bagaimana sampai ke sana. Bagaimana kita rintis semua dan sebagainya. Kita teruskan pembangunan itu. Termasuk bandara. Bandara, saya minta tolong semua dukungannya. Mereka sudah komitmen kepada kami untuk menyerahkan, karena saya bilang kemarin, saya maunya, kan sudah ada pembicaraan awal, tapi saya belum melihat kertasnya. Saya sudah ada tanda tangannya. MOU, kesepakatan bersama, terakhir Desember, mereka harus serahkan kepada kita. Fungsinya adalah bahwa nanti semua bisa bermanfaat untuk masyarakat di Luwu Raya.
Itu penting sekali kita konsekuensi. Kenapa? Untuk banyak masukan kami ini, karena masih pelaksana tugas, masih banyak hal-hal sedikit-sedikit izin dan sebagainya. Maka saya mohon, kenapa ada prinsip saya ketika diam dan saya maunya bekerja. Ketika mereka banyak-banyak ceritanya, saya maunya dan lebih banyak bekerja. Dan saya mau akhirnya ketika mereka cerita, saya banyak pekerjaan yang saya selesaikan. Dan pada akhirnya bahwa kita ada hasil untuk masyarakat banyak. Dan saya tidak mau bagaimana setiap hari saya, bahwa saya habiskan waktu saya untuk energi saya untuk hal lain, melainkan tidak. Saya mau habiskan waktu saya untuk tidak menyesali setiap pekerjaan-pekerjaan yang saya kerjakan kemarin karena sudah maksimal. Pada akhirnya tentu saya sangat berbahagia pada hari ini. Saya minta tentu dukungan karena saya tahu banyak sekali orang hebat di luar ya, dan tentu kita berdiskusi dan sebagainya bagaimana program-program dengan terkait jalan atau jembatan dari hasil ini untuk kita kerjakan. Mungkin tidak semuanya, tetapi paling tidak ada tahapan, ada karena pekerjaan yang selesai adalah pekerjaan akhir, bahwa kalau keluarga Luraya KKLR dan kerukunan keluarga Tanah Lu KKTL di Hotel Claro Makassar.